Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Dua Amerga dari kelas 2B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi web sederhana untuk mengelola data obat suatu apotek. Untuk tampilan webnya seperti ini. Langsung saja kita ke penjelasan. Pertama-tama kita mulai dari file config.php. Disinilah koneksi ke database dilakukan. Baris pertama membuka tag PHP. Selanjutnya kita membuat koneksi ke database menggunakan objek new MySQL i dengan parameter yang dimasukkan adalah localhost sebagai nama host server database, root sebagai username default MySQL, password dikosongkan, dan nama database-nya adalah apotek. Hasil koneksi ini disimpan ke dalam variabel $koneksi. Kemudian kita melakukan pengecekan menggunakan properti connect error. Jika terjadi kesalahan saat koneksi, maka fungsi die akan menghentikan program dan mencetak pesan koneksi gagal beserta errornya. Yang kedua, index. Sekarang kita ke file index.php. File ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data obat dari database termasuk relasi dengan kategori obat dan statistik jumlah stok. Baris pertama. Baris ini menyertakan file config.php agar koneksi database bisa digunakan dalam file ini. Selanjutnya menampilkan judul halaman dan tombol untuk menambahkan obat baru yang mengarah ke file tambah.php. Selanjutnya membuat tabel obat. Tabel untuk menampilkan data obat. Baris pertama adalah header column. Melakukan query untuk mengambil data dari tabel obat dan kategori menggunakan join. Lalu data ditampilkan satu persatu dengan well dan fetch as shop. Selanjutnya menampilkan data dalam baris tabel. Tiap baris menampilkan nomor, nama obat, harga, stok, kategori, dan dua tombol aksi edit dan hapus. Tombol edit mengarah ke edit.php dengan parameter ID obat. Tombol hapus dilengkapi one click untuk konfirmasi sebelum menghapus. Selanjutnya total stok semua obat. Menampilkan total stok semua obat dengan memanggil fungsi MySQL total stok. Nilai ditampilkan di bawah tabel obat. Membuat bagian kedua untuk menampilkan jumlah obat di tiap kategori. Query ini menggunakan left join agar semua kategori tampil meskipun belum ada obat di dalamnya. Lalu kita hitung jumlah obat per kategori dengan count dan group by. Hasilnya ditampilkan dalam tabel. Selanjutnya edit. File edit.php digunakan untuk menampilkan from edit data obat berdasarkan ID yang dikirim lewat URL, lalu menyimpan perubahannya ke database saat form dikirim. Baris ini menyertakan file config.php untuk membuka koneksi ke database. Selanjutnya mengambil ID dari parameter URL.
XML, kemudian melakukan query untuk mengambil data obat berdasarkan ID tersebut. Hasilnya disimpan dalam array asosiatif. Selanjutnya menampilkan form edit dengan input yang sudah diisi dengan data lama dari database. Menampilkan drop-down kategori. Jika ID kategori dari data yang sedang diedit cocok, maka diberikan atribut selected. Menutup tag from. Dan yang terakhir, ketika form disubmit, script akan menjalankan query update untuk menyimpan perubahan ke database. Setelah selesai, ditampilkan pesan sukses dan link kembali ke halaman utama. Selanjutnya pada file hapus. Digunakan untuk menghapus data obat berdasarkan ID yang dikirim melalui URL. Seperti biasa, menyertakan config.php untuk memastikan koneksi ke database tersedia. Ini mengambil ID dari URL menggunakan $getID. Nilai ini digunakan dalam query SQL untuk menghapus data dari tabel obat yang memiliki ID obat sesuai. Setelah data berhasil dihapus, kita langsung mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama index.php menggunakan fungsi header. Dan yang terakhir, file tambah.php digunakan untuk menampilkan form input obat baru dan menyimpan data ke database setelah form disubmit. Form HTML yang meminta input nama obat, harga stok, dan kategori obat. Menampilkan semua kategori dari tabel kategori sebagai opsi di drop-down. Menutup halaman form dan menyediakan tombol kirim submit bernama simpan. Saat tombol simpan ditekan, script akan menjalankan prosedur disimpan. Start prosedur bernama tambah obat dengan mengirimkan parameter dari form input. Jika berhasil, akan muncul pesan sukses dan tautan kembali ke halaman utama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum.